Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tuti Alafia, Lulu Dwi Ayu Rahmawati, Putri Nur Andini akan menjelaskan tentang pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam, dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Simak penjelasan dari kami. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dalam Islam. Orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua, ayah, dan ibu anak didik. Ciri-ciri dan karakteristik pendidik yang baik: memiliki sikap dan sifat dewasa, pribadi dewasa dalam perspektif pendidikan Islam, dan layak menjadi pendidik. Pribadi dewasa adalah mempunyai individualitas yang utuh, mempunyai sosialitas yang utuh, mempunyai norma kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan, bertindak sesuai dengan norma dan nilai atas tanggung jawab sendiri demi kebahagiaan masyarakat dan orang lain. Fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sebagai pengajar, 2. Sebagai pendidik education, 3. Sebagai pemimpin. Prinsip keguruan itu dapat berupa A. Kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik. B. Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik. C. Mengatur proses belajar yang baik. D. Memperhatikan perubahan-perubahan dan kecenderungan yang mempengaruhi proses belajar peserta didiknya. Kode etik pendidik dalam perspektif Islam. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, serta dengan atasannya. Kode etik pendidik yang dimaksud adalah menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah, bersikap penyantun dan penyayang, menjaga kewibawaan dan kehormatan, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama, bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia, bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada tingkat maksimal, meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama. Proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam ialah suatu proses memanusiakan manusia, yakni mengaktualisasikan berbagai potensi manusia, sehingga potensi-potensi tersebut dapat menolong dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kegiatan proses belajar mengajar membutuhkan kejelasan sejumlah komponen atau aspek lainnya. Yang selanjutnya, komponen-komponen proses belajar mengajar pendidikan Islam. Yang pertama, menentukan tujuan belajar mengajar. Yang kedua, menentukan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menentukan metode pengajaran. Yang keempat, menentukan teknik mengajar. Yang selanjutnya, cara melaksanakan pengajaran dalam pendidikan Islam. Urutan langkah mengajar ditentukan oleh banyak hal, antara lain: yang pertama, oleh tujuan pengajaran yang hendak dicapai pada jam pelajaran itu. Yang kedua, oleh kemampuan guru. Yang ketiga, oleh keadaan alat-alat yang tersedia. Yang selanjutnya, evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik
dalam menyampaikan materi pendidikan Islam pada peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kelemahan suatu proses pendidikan Islam dengan seluruh komponen yang terlihat di dalamnya. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan, penilaian dalam pendidikan dimaksud untuk menetapkan berbagai keputusan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan, baik yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Yang selanjutnya, tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paling bertakwa kepadanya. Manusia yang sedang dalam iman atau ketakwaannya, manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang fungsi dan kegunaan evaluasi pendidikan Islam dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Dari segi ahli fikir pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam, untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Di antaranya yaitu valid, kemudian berorientasi kepada kompetensi, berkelanjutan atau berkesinambungan, menyeluruh, bermakna, yaitu evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi penempatan, evaluasi diagnostik. Berikutnya yaitu langkah-langkah evaluasi, diantaranya penentuan tujuan evaluasi, penyusunan kisi-kisi soal, telaah atau review dan revisi soal, uji coba, penyusunan soal, penyajian tes, scoring, pengolahan hasil tes, pelaporan hasil tes, pemanfaatan hasil tes. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.